Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sandi Mahmuda and my student number is 2032025. In this chance, I want to do my final exam test. The test is to found the ANOVA. Then first, let's open the SPSS. To search the one-way ANOVA, there is 3 steps to found it. Langkah yang pertama itu melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, dan setelah itu melakukan uji homogenitas, dan yang terakhir yaitu melakukan uji linearitas. Yang dari uji tersebut we will get the ANOVA. First, let's see the question. The question for my final test. This question is, handle the treatments have no significant effect in improving grades, 12 students listening performance, and then one is the treatments have significant effect in improving grade 12 students listening performance. So the test is to prove whether the handle is failed to be reject or handle is reject with p-value of 0,05. Jadi tugasnya di sini yaitu untuk membuktikan bahwa handle itu ditolak. Oke, yang pertama itu mari kita pindah ke SPSS. Oke, pertama yaitu seperti biasa kita isi variable view-nya. Variable view-nya pertama yaitu kita tulis di sini yaitu tes, dan yang kedua yaitu nilai. Seperti biasa desimal pada ini kita ganti saja menjadi 0, and then also like this. Okay, next we move to the data view. First is we should make the code untuk menunjukkan perbedaan dari tes-tes tersebut. Soalnya dari soal yang diberikan ada 4 buah tes, yaitu tes 1, tes 2, tes 3, dan tes 4. Jadi sebelum itu kita harus membuat simbol atau membuat label bahwa 1 merupakan untuk tes 1, dan 2 untuk tes 2, 3 untuk tes 3, dan 4 untuk tes 4. Seperti itu. Jadi langsung saja kita pindah lagi ke SPSS. Jadi kita klik values, baru kita klik titik 3 yang ada di sini, kemudian yaitu kita buat label-label di sini. Yang pertama 1 untuk tes 1 kita add, kemudian 2 untuk tes 2 kita add lagi, kemudian 3 untuk tes 3 kita add lagi, dan yang terakhir yaitu 4 untuk tes 4. Lalu kita klik add dan kita klik OK. Okay, and then we move to the data view. So we should input the data as given by Sir. Okay, I have
I have memindahkannya ke Microsoft Excel. Jadi biar lebih mudah, saya langsung saja mengcopy dari sini. Kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Sama kita hapus dulu ini biar tidak ribet. Oke, sebelum tadi kita sudah membuat label untuk masing-masing tes, yaitu 1 untuk tes 1, 2 untuk tes 2, dan 3 untuk tes 4. Jadi caranya yaitu kita buat dulu 1 sampai 10, dan kita buat 2 sampai 20, kita buat 3 sampai 30, dan kita buat 4 sampai 40. Seperti yang saya lakukan ini. Oke, I'm sorry. Hanya sampai 10. Oke, di sini kita buat 2 sampai 20. Lanjut, yaitu 3 sampai 30. Sorry, di sini 3. Dan lanjut lagi, yaitu 4 sampai 40. Oke, 4. Seperti itu. Lalu mari kita pindahkan data yang telah kita copy dari sini tadi. Oke, kita copy di sini. Kita paste di sini angkanya. Lalu seterusnya. Untuk tes 2, tes 3, dan tes 4. Kita paste di sini. Lanjut terus. Oke. I'm sorry because I'm slowly in typing. Okay, next is tes 4 dari nomor 31 sampai 40. Okay, like that. Okay, mari kita lanjutkan untuk mencari ANOVA dari data-data yang telah saya masukkan ini. Pertama yaitu, cara pertama untuk menentukan nilai ANOVA adalah melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Caranya yaitu kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistic, lalu Explore, lalu kita pindahkan nilai ini ke Dependent List. Kita pindahkan tes ini ke tabel factor list. Kemudian kita klik plots, lalu kita klik yang mau kita cari yaitu normality. Oke, langsung saja kita klik continue. Oke. Oke, ini adalah hasil yang kita dapat dari pencarian kita tadi. Jadi cara yang pertama untuk mencari ANOVA tersebut adalah menentukan normalitinya tadi. Jadi ketentuan dari tes normalitas itu yang pertama yaitu apabila lebih besar dari 0,05, apabila nilai signifikannya besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, dan apabila lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa
di sini nilai significance dari Shapiro-Wilk ini semua dari tes 1 sampai tes 4 semuanya menunjukkan lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk mencari ANOVA. Kemudian next yaitu baru kita kembali lagi ke yang tadi. Cara yang kedua yaitu the next step is we should search for the homogeneity. So we must do the homogeneity test. The way is click analyze and then click compare means. After that click one way ANOVA. Before step nilai we move to the dependent list table, and then the test we move to the factor table, and then after that we click the options. So we want to see to search the homogeneity of variant test. Click that. Okay, and then we click continue, then click OK. Like that. Ini adalah hasil dari data yang kita cari. Ini kita dapatkan dari tes homogenitas. Lalu di sini kita mendapatkan signifikansinya itu 0,01, maka homogenitas ini dapat diterima. Terjadi homogenitas pada data yang kita cari ini. Kemudian next yaitu cara selanjutnya adalah untuk mencari ANOVA dengan cara menggunakan uji linearitas. Caranya yaitu pertama kita seperti biasa kita klik analyze, and then we click the regression, and after that we click the linear. So like before step nilai we move to the dependent table, and then the test we move to the independent. Okay, like that. We just langsung klik OK. Jadi kita mendapatkannya dari sini, dari regression tadi. Kita bisa menemukan F rasionya seperti soal yang ditanyakan tadi. Sesuai soal yang ditanyakan tadi, kita disuruh mencari analyze the F ratio. Jadi kita lihat dari hasil SPSS tadi, F ratio yang di sini adalah 0,03. Jadi menurut F table yaitu 0,03 ini lebih kecil dari 0,05. Jadi data yang kita olah ini H0-nya itu ditolak dan HI-nya itu diterima. Jadi kita lihat kembali soal yang disuruh tadi. H0-nya yaitu the treatments have no significant effect in improving grade 12 students listening performance, dan H1-nya itu the treatments have significant effect in improving grade 12 students listening. Dan yang harus kita buktikan yaitu H0-nya itu ditolak. Jadi dari data yang kita olah tadi, dari F table yang kita dapat di sini, ketentuan dari ANOVA itu yaitu apabila lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya itu ditolak. Apabila lebih besar dari 0,05 maka H0-nya itu diterima. Jadi sesuai dari F yang sudah kita dapatkan ini, dari F ratio ini, maka kita dapat buktikan bahwa H0 di sini ditolak. Ini menunjukkan bahwa
the treatments, karena Hanulnya itu ditolak, berarti yang Hanul ini tidak benar. Jadi yang kita terima itu yaitu H1-nya, yaitu the treatments have significant effect in improving grade 12 students listening performance, like that. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. I'm sorry if I have a mistake, because I still learn too. So I close my explanation with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.